Salam berbahagia untuk kita semua. Di sini saya mau presentasi mata kuliah manajemen operasional tentang strategi lokasi. Yang terhormat dosen pengampu Hendra Permadi STMM. Dan perkenalkan nama saya Ari Sunasmiring, NIM 28922500176, Prodi Manajemen dari Universitas Pancasakti Bekasi. Baik, di sini saya akan mulai untuk presentasinya. Outline. Yang pertama, the strategic importance of location. Faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi. Yang pertama, produktivitas tenaga kerja. Yang kedua, resiko nilai tukar dan mata uang. Ketiga, biaya. Keempat, sikap pemerintah. Kelima, kedekatan dengan pasar. Enam, kedekatan dengan pemasok. Tujuh, kedekatan dengan pesaing. Outline continue. Metode evaluasi alternatif lokasi, metode pemeringkatan faktor, analisis titik impas lokasi, metode center of gravity, metode transportasi. Pilihan lokasi yang pertama ya memperluas fasilitas yang ada daripada pindah. Yang kedua, mempertahankan yang sudah ada dan menambah tempat baru. Ketiga, menutup dan regulasi. Keputusan lokasi industri meminimalisasi biaya, sedangkan pada bisnis eceran dan jasa profesional, lokasi harus memaksimalkan pendapatan. Strategi lokasi pemilihan gudang mempertimbangkan kombinasi biaya dan kecepatan pengiriman. Lokasi dan biaya. Keputusan lokasi berdasarkan biaya rendah membutuhkan pertimbangan yang cermat. Menentukan lokasi fasilitas yang optimal adalah investasi yang baik. Begitu berada di tempat, biaya terkait lokasi ditetapkan dan sulit untuk dikurangi. Misalnya, bila lokasi pabrik baru berada di wilayah dengan biaya energi yang besar, maka manajemen yang baik dengan strategi penekanan biaya energi yang luar biasa pun akan pasti beroperasi dengan merugi. Demikian pula dengan SDM. Bila biaya tenaga kerja di lokasi mahal, kurang terlatih, atau etos kerjanya buruk, maka perusahaan tidak akan memperoleh keuntungan. Mempengaruhi keputusan lokasi. Pemilihan negara yang pertama, lokasi politik, peraturan pemerintah, sikap insentif. Dari pemilihan wilayah regional, yang pertama, keinginan perusahaan. Yang dari pemilihan tempat, ukuran, dan biaya status. Kedua, masalah budaya dan ekonomi. Yang dari pemilihan wilayah regional, daya tarik daerah. Dari pemilihan tempat, sistem udara, kereta api, jalan raya, dan jalur air. Dari pemilihan negara, yang ketiga, lokasi pasar. Dari wilayah regional, ketersediaan dan biaya tenaga kerja. Dari pemilihan tempat, pembatasan zonasi. Yang keempat, bakat, sikap, produktivitas, biaya tenaga kerja. Dari wilayah regional, biaya dan ketersediaan utilitas. Dari tempat, kedekatan layanan atau persediaan dibutuhkan. Yang kelima, persediaan komunikasi energi. Dari wilayah regional, insentif pemerintah dan kebijakan fiskal. Dari pemilihan tempat, masalah dampak lingkungan. Yang keenam, nilai tukar dan nilai mata uang. Insentif pemerintah dan kebijakan fiskal. Dari wilayah regional, jarak perubahan baku dan pelanggan, biaya tanah dan konstruksi. Faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi, produktivitas tenaga kerja, tingkat upah bukan satu-satunya biaya. Produktivitas yang lebih rendah dapat meningkatkan total biaya. Jadi biaya tenaga kerja per hari per produktivitas per unit per hari sama dengan biaya per unit. Nah, dari South Carolina,
$70 per 60 unit, sama dengan $1.17 per unit. Dari negara Meksiko $25 per 20 unit. Jadi sama dengan 1,25 per unit dolar. Faktor memenuhi lokasi yang ketiga, nilai tukar dan risiko mata uang dapat berdampak signifikan pada biaya. Tarif berubah seiring waktu. Biaya berwujud biaya yang mudah diukur secara utilitas, tenaga kerja, bahan, dan pajak. Kita ngibel kurang mudah untuk diukur dan mencakup pendidikan, transportasi umum, komunitas, kualitas hidup. Keputusan lokasi berdasarkan biaya saja dapat menciptakan situasi ketika yang sulit. Risiko politik, nilai-nilai, dan budaya. Risiko pemerintah nasional, negara bagian lokasi terhadap properti pribadi dan intelektual, zonasi, polusi, stabilitas pekerjaan mungkin berubah-ubah. Sikap pekerja terhadap pergantian serikat pekerja, ketidakhadiran. Budaya global memiliki sikap berbeda terhadap masalah ketatapan waktu, hukum, dan etika. Yang keempat, kedekatan dengan pasar. Sangat penting untuk pelayanan. Sistem JIT atau biaya transportasi yang tinggi dapat menjadikannya penting bagi produsen. Kedekatan dengan pemasok, barang tahan lama, biaya transportasi tinggi, produk besar. Kedekatan dengan pesaing seringkali didorong oleh sumber daya seperti alam, inovasi, modal, dan bakat ditemukan di industri manufaktur dan jasa. Clustering perusahaan. Jadi di industri itu perusahaan yang perangkat lunak, lokasinya Silicon Valley, Boston, Donaro, Israel. Ini alasan untuk pengelompokan ya, sumber daya keterampilan dari lulusan yang termalang dalam area ilmiah atau teknik dekat dengan kapitalis Ventura. Energi bersih, lokasi Colorado, masa keterampilan dan informasi yang penting dengan 1.000 perusahaan. Theme Park, Disney World, Universal Studios SeaWorld, Orlando, yaitu di Florida. Tempat bagus untuk hiburan, cuaca yang hangat, turis, dan tenaga kerja yang murah. Manufaktur komputer perangkat keras, yaitu di Singapura dan Taiwan. Tingkat penetrasi teknologi yang tinggi, tenaga kerja terdidik dan atau terampil. Metode pemeringkatan faktor populer karena berbagai macam faktor dapat dimasukkan dalam analisis. 6 langkah dalam metode ini. Yang pertama, kembangkan faktor-faktor relevan yang disebut faktor keberhasilan kritis. Yang kedua, tentukan bobot untuk setiap faktor. Yang ketiga, kembangkan skala untuk setiap faktor. Yang keempat, beri skor setiap lokasi untuk setiap faktor. Yang kelima, kalikan skor dengan bobot untuk setiap faktor untuk setiap lokasi. Yang keenam, rekomendasikan lokasi dengan skor poin tertinggi. Metode pemeringkatan faktor contoh. Jadi faktor ya tenaga kerja, bobotnya 0,25, lokasi A 70, skornya lokasi B 60. Jadi skor tertimbang lokasi A 0,25 dikali 70 sama dengan 17,5. Lokasi B 0,25 dikali 60 sama dengan 15,5. Rasio orang THD mulu. Dan bobotnya 0,05, lokasi A 50, lokasi B 60. Jadi di lokasi A 0,5 dikali 50 sama dengan 12,5. Di lokasi B 0,05 dikali 60 sama dengan 3,0. Pendapatan per kapita 0,10 bobotnya. Jadi di lokasi A skornya 85, lokasi B 80. Lokasi A skor tertimbang 0,10 dikali 85 sama dengan 8,5. Lokasi B 0,10 dikali 85 sama dengan 8,0. Struktur pajak. Bobot 0,39, lokasi A 75, lokasi B 70. Lokasi A 0,39 dikali 75 sama dengan 29,3. Lokasi B 0,39 dikali 70 sama dengan 27,3. Pendidikan dan kesehatan. Bobot 0,21, lokasi A 60, lokasi B 70. Lokasi A skor tertimbang
Lokasi A 0,21 dikali 60 sama dengan 12,6. Lokasi B 0,21 dikali 70 sama dengan 14,7. Jadi total bobot 1,00. Skor tertimbang lokasi A 70,4. Lokasi B 68,0. Analisis titik impas lokasi. Metode analisis biaya volume digunakan untuk lokasi industri. 3 langkah dalam metode ini. Pertama, tentukan biaya tetap dan variabel untuk setiap lokasi. Yang kedua, plot biaya untuk setiap lokasi. Yang ketiga, pilih lokasi dengan total biaya terendah untuk volume produksi yang diharapkan. Nah, berikut adalah contoh cara matematis sebuah perusahaan yang memproduksi suatu barang mempertimbangkan 3 lokasi untuk mendirikan pabrik baru. Studi yang telah dilakukan menghasilkan data sebagai berikut. Harga jual 120, jumlah produksi paling ekonomis 2.000 per unit per tahun. Lokasi X, biaya tetap 30 juta, biaya variabel per unit 75.000, biaya total jadi ditambahkan 30 juta. 30 juta ditambah 75.000 dikali 2.000. Jadi totalnya 180 juta. Lokasi Y 60 juta biaya tetapnya, biaya variabel per unit 45.000. Biaya total 60.000, nih 60 juta ditambah 45.000 dikali 2.000. Totalnya 150 juta. Lokasi X, biaya tetapnya 110 juta. Biaya variabel per unit 25.000. Biaya totalnya 110 juta ditambah 25 dikali 2.000 unit. Jadi totalnya 160 juta. Jadi dengan jumlah produksi yang diharapkan 2.000 unit, maka lokasi Y yang memberikan biaya paling kecil direkomendasikan untuk dipilih. Metode Center of Gravity. Menemukan lokasi pusat distribusi yang meminimalkan biaya distribusi. Mempertimbangkan lokasi pasar, volume barang yang dikirim ke pasar tersebut, biaya pengiriman atau jarak. Metode Center of Gravity. Tempatkan lokasi yang ada di kisi koordinat, asal, dan skala grid. Biaya berubah-ubah, pertahankan jarak relatif. Hitung koordinat X dan Y untuk pusat gravitasi. Mengasumsikan biaya perbanding lurus dengan jarak dan volume yang dikirim. Metode Center of Gravity dari X dikurang koordinat sama dengan rumusnya, dan Y koordinat dengan rumusnya. Jadi Ix sama dengan koordinat of location I. Y sama dengan Y koordinat of location I. KI quantity of goods moved to or from location I. Jadi ini di north dan south. Nah, jadi sekitar di Atlanta itu di antara 60 dan 40. Di Chicago itu antara 30 dan 120. Di New York 130 dan 130. Di Pittsburgh 90 dan 110. Center of Gravity Metro. Jadi lokasi toko. Jumlah kontainer yang dikirimkan per bulan. Nah, lokasi toko itu kan di Chicago 30 dan 120, jadi 2.000. Pittsburgh 90 dan 110, jadi 1.000. New York 130 dan 130, jadi 1.000. Atlanta 60 dan 40, jadi 2.000. Nah, X koordinat 30 dikali 2.000, 90 dan 1.000, 130 dan 1.000, 60 dan 2.000. Per 2.000 ditambah 10.000, ditambah 1.000, tambah 1.000,
tambah 2000. Jadi hasilnya 66,7. Y koordinat 120, 2000, 110, 1000, 130, 1000, 40, 2000 per 2000 ditambah 1000 ditambah 1000 ditambah 2000. Jadi hasilnya 93,3. Metode center of gravity. Nah, ini kan tadi udah dilihat ya. Nah, ini hasilnya center of gravity-nya 66,7 dan 93,3. Strategi lokasi jasa versus manufaktur. Nah, jasa atau eceran atau profesional itu fokus dengan pendapatan. Nah, kalau manufaktur atau produk itu fokus biaya, volume atau pendapatan, area lokasi, daya beli, persaingan, perikanan atau penentuan harga, mutu fisik, parkir, atau akses, keamanan atau pencahayaan, penampilan atau citra, penentuan biaya, kaliber manajemen, kebijaksanaan operasi, teknik analisis, model regresi, metode peringkatan faktor, analisis demografi, analisis daya beli, dan MBG. Asumsi lokasi merupakan penentu pendapatan. Isu kontak konsumen yang tinggi sangat penting, biaya relatif konstan, fungsi pendapatan penting. Nah, kalau di manufaktur itu biaya terlihat, biaya transportasi bahan baku, biaya pengangkutan barang jadi, biaya energi dan utilitas, tenaga kerja, bahan baku, dan pajak. Biaya terlihat itu dan biaya masa depan, sikap terhadap serikat pekerja, mutu hidup, pengeluaran pendidikan oleh pemerintah, mutu pemerintah pusat dan daerah, teknik analisis, metode transportasi, metode pendekatan faktor, analisis titik impas lokasi, grafik silang. Asumsi lokasi merupakan penentu biaya. Kebanyakan biaya dapat diidentifikasi untuk setiap lokasi. Kontak konsumen yang rendah memungkinkan fokus pada biaya. Biaya tidak terlihat dapat dievaluasi. Geographic Information System atau disebut GIS. Alat baru untuk membantu dalam analisis lokasi, memungkinkan analisis demografis yang lebih kompleks. Data yang tersedia termasuk data sensus terperinci, peta detail, keperluan fitur geografis, lokasi layanan utama. Sistem informasi geografis atau GIS merupakan suatu alat penting untuk membantu perusahaan membuat keputusan analitis yang berhasil yang berkaitan dengan lokasi, retail, bank, pompa bensin, pom bensin merupakan contoh usaha yang dapat menggunakan file yang telah diberikan kode secara geografis dan dari GIS. GIS untuk melakukan analisis demografis. GIS digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi yang mencakup 5 elemen untuk setiap tempat, yaitu daerah pemukiman, toko eceran, pusat kebudayaan dan hiburan, kejahatan kriminal, dan yang kelima pilihan transportasi. Contoh banyak diterapkan pada developer gedung pengkartonan komersial untuk memilih kota-kota mana yang akan dibangun sebagai kota masa depan. Contoh lain pada perusahaan penerbangan menggunakan GIS untuk mengidentifikasi bandara mana yang paling efektif untuk melakukan jasa landasan. Sehingga informasi ini dapat digunakan untuk penjangkauan dan menentukan lokasi pembelian bahan bakar dan makanan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.